lagi dengan saya Mr. Secret di Ini Ceritaku, Mana Ceritamu. Nah, cerita kali ini Mr. Secret kedatangan sosok perempuan dari jauh-jauh dari Bogor. Dia mau berbagi cerita tentang sosok hantu di Ruko Pekanbaru. Nah, ceritanya seperti apa? Ini dia. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan Mbak siapa, maaf? Dengan saya Mbak Sinta. Oke, perkenalan Mbak Sinta dengan teman-temannya, silakan. Hai, nama saya Mbak Sinta. Saya tinggal di Bogor. Oh, aslinya Mbak Sinta dari Bogor ya? Iya, dari Bogor. Oke, nah ceritanya ini katanya tentang sosok hantu di Ruko Pekanbaru. Nah, ceritanya seperti apa sih Mbak? Saya sangat penasaran nih. Ceritanya itu seperti apa? Jadi dulu itu gini, Mas. Saya dulu tuh kerja, ya kan? Kerja di mana nih? Kita Pekanbaru. kerja di perusahaan pusatnya tuh di Jakarta. Oke. Cuman kita lagi ngadain pameran di Mall Pekanbaru. Oke. Dan udah gitu kita itu karena durasi pamerannya sekitar 2 mingguan gitu Oh, ya. lama juga ya. Sama. Nah, di situ kita ada 10 orang ya. 5 orang cowok, 5 orang cewek. Oh, berarti campur ya, cewek cowok. Yep. Jadi kita tuh nyewa ruko. Kebetulan rukonya itu deket daerah-daerah salah satu mall besar di Pekanbaru. Oh, sama. Oke. Yep. Terus udah gitu kita nyewa di ruko itu dan itu 3 lantai kebetulan. Oh, rukonya ada tiga lantai. Iya, cuman jadi Nah. itu emang komplek ruko gitu loh. Oh, berarti khusus ruko-ruko, Khusus ruko-ruko. bukan di perumahan berarti ya? Bukan. Khusus ruko-ruko. Khusus ruko-ruko semua. Dan itu kan ruko-ruko di situ banyak yang nggak ditempatin gitu. Emang Berarti kosong. kayak emang ruko-ruko udah kosong ya, Udah banyak yang kosong. kosong. Iya. Nah, itu ada 3 lantai itu di lantai berapa nah? Mbak Kejadiannya? Tintanya? Iya, kejadiannya itu di lantai berapa? Jadi kejadiannya itu tuh di lantai 2. Jadi kita ini yang perempuan tidurnya itu di lantai 2. Oh, nah yang cowok Yang itu? cowoknya di lantai 1. Oh, jadi lantai Sekalian 1 jaga buat barang-barang cowok. pameran kan ada yang kita bawa ke Oke. ruko ya. Oh, berarti di bawah itu buat cowok-cowok karena ada barang ya. Iya, Yang betul. perempuan di lantai 2. Nah, lantai 3 itu buat apa itu? Lantai 3 itu tuh dia untuk tempat-tempat barang yang dari rukonya asli gitu loh, kayak sofanya, Oh, lemarinya. lebih ke buat gudangnya ya? Gudang sih, heeh. Oke. Nah, Lebih ke gudang. kejadiannya gimana itu? Jadi kejadiannya gini. Malam pertama tidur di situ emang aku udah kayak ngerasa nggak enak gitu loh ya. Nggak enak Gak itu enaknya kayak sakit atau perasaannya apa gimana? namanya ruko udah lama nggak ditempatin gitu ya. Cuman kan kita karena durasi lama di situ jadi kita nggak mungkin nyewa hotel dong ya. Oke. Pasti kita nyewanya di situ ruko karena memang untuk barang-barang lumayan besar juga yang kita bawa ke itu Iya. ke pameran. Jadi ruko tuh udah paling tepat lah pilihan buat di sini. Jadi pas tidur itu ya. Jadi aku ceritain dulu di lantai atas lantai 2 itu tuh ada kamar mandi yang kebetulan dia itu ada dapurnya pas depan kamar mandi. Jadi kami tidur yang depan kamar cewek-cewek ini mandi. tuh yang dekatnya jendela. Oh. Kebetulan rukonya besar sekali itu. Besar Dapur loh. tapi sampingnya kamar mandi persis. Berarti Iya. masak samping dapur tuh. Iya, di situ. Nah, terus udah gitu di yang di dapur itu kan ada kaca jendela ya. Iya. Nah, itu ngadepnya itu ke seberang ruko lagi. Dan ruko seberang rukonya itu kosong. Oh, seberangnya itu berarti emang kebanyakan ruko-ruko kosong ya. Iya. Seberang-seberangan juga ruko-ruko kosong. Iya, jadi kita kalau ngeliat dari jendela ruko yang di dekat dapur itu kita bisa langsung ngeliat apa isi dalamnya ruko yang Ruko sebelah. di depannya ya. Iya, yang kosong itu. Dan kebetulan di malam pertama itu nih ya, ada salah satu teman aku karena kami kan berlima ya Mas ya. Jadi ada salah satu teman aku itu yang dia tuh orangnya emang perasa, paham nggak sih, kayak kalau misalnya dia ngedenger, ngerasa, bahkan dia bisa Sensitif ngeliat. dong, lebih ke halus. Sensitif banget sama makhluk-makhluk halus Oh. gitu ya. Apa dia punya indigo atau kayak kelebihan apa? Menurutku sih enggak, karena dia juga orangnya penakut sama kayak aku. Cuma kayak perasa doang ya, lebih kayak hal-hal misalnya apa lebih Ya, Perasa. dia kalau misalnya dia tuh aku kenal orangnya, jadi dia itu tipe orang yang kalau misalnya dia masuk ke suatu tempat yang baru, dia itu pasti kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang aneh di situ ya, dia langsung gitu. Atau dia tuh langsung kayak diem atau nangis gitu. Dia kayak gitu orangnya. berarti penakut juga parnoan ya, Parnoan paranoid ya. banget, iya. Sama kayak aku juga parnoan banget orangnya sebenarnya. Penakut dong. Penakut banget. Cuman aku nggak pernah lihat dan jangan sampai lah gitu ya. Berarti Cuman Mbak, di malam- selama di sana itu
pernah ngalamin ngelihat langsung atau gimana tuh? Justru di situ Mas, aku pertama kali ngerasain gitu. Oh, berarti pertama kalinya ngelihat hantu di sana. Enggak ngeliat sih, cuman Apa nih, berasa bayangan atau bukan gimana? berasa seperti kayak oh di sini yang tinggal itu bukan cuman kami. Oh, jadi Ada yang ada lain. makhluk lain di dalam ruko Jangan sampai tersebut. ngeliat sih, kalau aku sampai ngeliat ya Allah, aku takut Takut juga ya pasti sih. ya. Iya. Nah, terus gimana? Malam pertama itu siapa yang ngeliat nih, temennya atau Jadi Mbak malam sendiri pertama nih? itu yang aku bilang temanku yang perasa banget orangnya gitu ya. Jadi dia itu nangis ceritanya. Hmm? Nangis pas tengah Malam-malam Iya, nangis? Nangis. Terus dia kan tidur pas di sebelah aku ya. Hmm. Maaf, yang di sebelah pojok. Pojok deket ke jendela dong, lebih ke Pojok jendela. dekat ke jendela. Iya. Berlima itu Aku nggak bakal mau tidur di pojok. Aku pasti maunya di tengah-tengah. karena aku penakut takut. ya. Iya. Berarti deket jendela tuh berlima nih, berderet ya. Iya. Satu iya. kasur tuh muat tuh berlima. Kita kasurnya gede kok. Oh, kasurnya Dan besar. kita kasurnya ada dua. Oh, ada dua. Oh, jadi muat lah. Gitu. Terus gimana? Jadi terus udah gitu di situ temanku, aku heran ya kayak kok dia nangis sih gitu kan. Nah, Itu nangisnya tengah malam atau nangis masih sore tengah sih? malam. Sekitar jam berapa tuh? Kayaknya sekitar jam 1 sih. Soalnya aku Oh. sempat mudeng Oh, kayak malam ngeliat ya. handphone juga kan gitu. Menjelang pagi dong, udah jam 1. Itu bukan menjelang pagi lagi sih, kayaknya itu masih jauh banget buat ke Masih. pagi. Masih jam 4 1 jam. malam ya. Oke. Terus Iya. gimana itu? Nangis. Jadi Tapi dia bukan nangis. kesurupan, dia nangis apa cuma Enggak, dia nangis kayak Nangis, ngerasa nangis. nggak bisa tidur gitu. Terus aku sempat sekilas nanya, kamu kenapa sih nggak bisa tidur gitu kan. Nah, kita kan berpulang kerja gitu ya, capek kayak Habis pameran ya? habis pameran, bayangin itu tuh kita pulangnya sampai tutup mall gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak tidur dong gitu. Ganggu banget gitu kalau dia nangis gitu kan ya. ya kita juga pikirnya pasti kan takut juga ya, Aku di situ kebetulan nggak begitu takut banget, cuman aku memang ngerasa kayak aduh seram juga nih tuh tempatnya, cuman aku kayak ya udahlah, berani-beraniin ya. Sebenarnya Berani-berani. takut. takut banget. Oke. Terus gimana? Terus udah gitu si temanku nangis, tapi aku nanya kamu nangis kenapa, terus dia nggak mau cerita. Malam itu dia nggak mau cerita. Akhirnya aku bilang ya udah aku tidur duluan ya gitu kan, karena besok mengingatnya mau kerja juga. Temennya tidur juga apa enggak, tetap nangis Nggak sampai pagi? bisa tidur dia. Sampai pagi. Sampai pagi. Wow. Sampai pagi. Dia itu Saking cuman takutnya kali dia itu ya. cuman kayak kekepan di balik Selimut. selimut gitu. Terus udah gitu aku nanya besokan paginya pas sudah pameran ya di tempat kerja, kamu sebenarnya semalam kenapa sih gitu. Kamu nangis kayak nggak bisa tenang gitu tidurnya gitu kan. Terus dia bilang aku ngerasa di situ nggak nyaman, nggak aman gitu kata dia. Nggak nyamannya karena apa gitu kan, aku keganggu semalam kata dia. Aku benar-benar Keganggunya diganggu orang apa cuma pikiran dia itu? itu dia benar-benar keganggu. Itu kayaknya dia ngelihat sih, Kayak bukan gitu. Oh, bukan ngeliat. ini lagi sih, kayaknya bukan cuma ngedengar sih. Jadi kayak dilihatin lah, nampakin ya. Ya kayaknya sih ya. Terus udah gitu dia cerita panjang lebar, katanya yang di situ tuh aku nggak bisa tenang nih semalam, aku tidur soalnya digangguin gitu. Dan aku ngedengar semua, tapi kalian nggak dengar gitu karena kalian tuh asik tidur kata dia gitu. Cuma Nah, di dia situ doang aku- ya, karena iya. dia mungkin gelisah. Jadi hal-hal kayak gitu kalau kita ketakutan semakin sebenarnya semakin Iya. menampakkan kan Kayaknya sih. biasanya kata Iya. orang sih. Nah terus aku di situ percaya nggak percaya ya, karena kan Iya. aku nggak pernah ngalamin sendiri. Terus aku kayak oh ya udahlah, kita kayak Bismillah aja lah, kita baca ayat kursi aja lah kalau misal lihat gitu kan ya. And then kita di pertengahan setelah setelah yang pameran, di situ temanku yang kedua, yang orangnya itu dia orang Dia Padang. nangis lagi atau Enggak. kesurupan? Kalau itu temanku termasuk pemberani menurutku malah. Oh, Iya. pemberaninya gimana tuh? Pemberaninya dia itu kalau misalnya ngerasa ada ngeganggu, dia bakal duduk. Terus dia bakal duduk, kayak dia bangun, dia duduk, udah dia kayak gini gitu. Berarti kayak nantangin malah, berani. Iya kayak gitu dia orangnya. Kayak gitu, malah dia berdiri ke kamar mandi bolak-balik. Iya, dia termasuk orang yang kayak gitu. Karena dia kan sering beberapa kali cerita mistis ke saya, jadi saya bisa ketebak oh ini mah tipe orangnya yang nggak takutan lah gitu, nggak kayak saya gitu. Nah di situ dia cerita memang, katanya gini, waktu di ruko itu katanya yang di seberang ruko yang dekatnya dapur itu kan kosong sebenarnya. Ruko-ruko yang di seberangnya nih, Iya. seberang ruko yang Mbak tinggalin. Iya. Bos kami ini
tidurnya barengan sama kami, bos kami cewek. Oh cewek. Iya. Nah tidur bareng sama kami di atas karena cowok kan di bawah ya. Nah pas lagi masak, si temanku yang orang Padang itu Yang berani nih, yang berani yang masak. kita sebut Oke. namanya si Septi. Oh Septi. Ya. Oke. Mbak Septi ini lagi masak nih. Mbak malam-malam. Septi lagi masak. Oke. Ya. Terus? Bosku ini dia itu lagi kayak motong-motongin masakan lah gitu. Iya. Aku lagi nyapu ceritanya. Hmm. Terus udah gitu di situ kebetulan kompor sama wajannya ini kalau kita mau masak itu arahnya jendela gitu. Oh, Jadi supaya ngelihat dia- ke ruko sebelah kan. Oke. Depan Di banget situ ya. dia cerita ke bos aku. Dia panggil bos aku. Dia manggilnya Bu gitu ya. Bu, di sebelah rame banget ya orangnya gitu. Ya. Padahal ruko kosong tapi rame. Iya. Aku di situ ceritanya nggak terlalu mau ngeliatin ruko di situ karena aku kalau udah mandi nggak mau ngeliat ke arah ruko karena aku tahu pasti kosong. Iya. Gitu. Oke. Terus udah gitu di situ dia masak, terus dia manggil ke bos aku, Bu lihat itu nih sebelah rame banget. Nah bosnya Chinese ngeliat, semua ya orangnya, kata dia gitu. padahal ruko kosong. Padahal ruko kosong. Terus bosnya ngeliat juga apa? Dengerin dulu kalian. Terus udah gitu waktu itu aku itu sempat bener-bener shock banget ya. Kayak di situ nggak ada apa-apa, aku mau bilang ya, cuman aku kan nggak terlalu merhatiin ke ruko sebelah, jadi kayak siapa tahu memang ada orang gitu loh ya kan yang punya gitu. Oke. Dan dia bilang di situ, Bu itu yang di sebelah enci-enci semua sama anak-anaknya ya gitu, sama anak kecil juga, terus sama anaknya yang cowok juga kayak koko-koko gitu kan lagi. Nah gimana itu pas masak? Jadi yang masak itu siapa nih? Yang masak temanku yang si Septi itu. Gimana? Jadi dia itu yang saya bilang pemberani banget itu orangnya. Dia masak sambil oseng-oseng kayak gitu. Oke. Terus bosku itu dia ngadepnya yang ke arah tempat tidur kami ke sini. Oke. Si Septi ngadepnya ke sini yang Ke jendela ya, Jendela jendela khusus ruko. ini. Iya. Oke. Terus udah gitu di situ dia bilang rame banget ruko sebelah kok ada cinci gini-gini gitu. Terus perasaan semalam kosong kata bosku gitu kan. Terus aku juga nyaut kayak di situ kosong deh, nggak ada orang. Rame kan kata dia gitu, lihat aja sendiri gitu. Terus kita cuman gitu aja kan ya, kalau rame ya udahlah gitu kan, justru bagus dong kita ada temennya gitu. Terus udah gitu gantian ceritanya yang oseng-oseng ya, karena si Septi ini dia ke kamar mandi yang itu kamar mandi yang di sebelah dapur kami. Terus gantian si bosku yang oseng-oseng, dia bosnya penasaran ikutan masak nih. iya dia kan tadi bagian motong-motong kan. Terus dia akhirnya ngoseng-ngosengin karena si Septinya lagi kamar mandi. Terus Dia mau mastiin dong bener nggak sih yang dilihat si Septi Si bosnya kayak ngeliat sambil juga nih. ngoseng gitu kan. Nah anak kata tadi ada cinci, apaan cuman gudang doang di situ. berarti si bosnya ini nggak ngeliat nih di ruko itu nggak ada orang, tapi Nggak si ada orang. Septi ini yang Ngeliat. pemberani justru ngeliat. Ngeliat. Oke. Terus Septi Akhirnya bosku kayak dia nggak ngomong ya, dia cuman kayak ya coba nanti Septinya dari luar keluar dulu dari kamar mandi, mungkin dia mikir gitu kali ya, buat mastiin gitu. Akhirnya keluar nih Septi dari kamar mandi, kata kamu tadi ada orang di sebelah, tapi kok isinya gudang semua, saya lihat ada kardus-kardus kata dia gitu kan. Terus udah gitu banyak saya lihat kayak pokoknya kayak memang ada sofa kosong kelihatan memang gitu. Terus udah gitu Septinya langsung lihat lagi, itu loh itu cincin yang pakai baju merah itu tadi. jadi si Septi itu tetap masih melihat ya ke ruko itu, tapi si Masih. bos ini enggak tetap dan nggak aku mau lihat. karena denger kayak gitu aku orangnya penakut kayak aku masa bodoh lah gitu kayak. Terus Mbak mau ikut dengerin. ngeliat juga atau enggak? Tapi aku memang karena penasaran. Terus? Di situ kan kamar mandi cuma satu, jadi kita mandi giliran ya. Giliran aku mandi nih, aku iseng dong noleh gitu ke arah jendela gitu kan. Terus? Aku noleh ke arah jendela terus aku lihat gitu. Emang bener kata bosku, nggak ada apa-apa di situ. Berarti cuma Septi dong yang bisa ngeliat ya? Cuma Septi doang yang bisa lihat. Oke. Terus? Tapi aku penasaran lagi, akhirnya aku tanya ke si Septi kan pas waktu di pameran, kamu bener nggak sih ngelihat mereka di situ? Ngelihat ada kakeknya, ada neneknya, waktu itu yang lagi pakai tongkat tuh kakeknya, dia duduk dia nyenderin tongkatnya di sofa tadi. Terus itu
ada cucunya di situ, rame kata dia itu, rame banget. Tapi Iya. memang mereka bentukannya bentukan manusia, nggak ada bukan bentuk yang aneh-aneh yang dia lihat gitu. Oke. Kata dia yang lebih bikin aku merinding saat itu adalah, dan waktu aku lagi ngoseng-ngoseng itu mereka dadah ke aku, Oh, ngelambain tangan kayak yang gitu. ngedadah kayak katanya anak kecilnya tuh ngedadah gitu ke dia tadi. Oh. Aku merinding sih di situ, ini aja aku merinding banget sih. Oh. Lumayan sih. Iya. Nah, terus besokan harinya Mbak ngeliat juga tuh masih Besokan harinya itu kan yang pertama itu kan temanku udah ngerasain yang hari pertama. Oke. Yang hari kedua itu si Septi. Septi. Yang ketiga itu di situ bosku sih. Oh, bos sendiri yang tadinya nggak nampakin, Iya, ya nggak tadi bisa nggak ngeliat. ngeliat. Hmm. Ya. Sekarang Bosku dia itu- diliatin atau gimana? Bosku itu dia itu pas waktu dia termasuk orang yang rajin banget sholat ya. Jadi dia itu ngedenger, tapi dia nggak bangun nih sih, dia nggak bangun, cuman dia ceritain pas di pameran. Dia nggak bangun, kata dia Ngedenger apa ini? ngedengar hal yang sama kayak yang dia dengar karena sama kayak yang diceritain sama temanku yang pertama kali ngedengar itu, Oh, yang nangis ya? yang nangis-nangis Oke. yang kayak gitu. Gimana? Dan terus udah gitu aku ngerasa makin aneh ya, kayak kok semua pada ngedenger, aku takut giliran aku gitu loh. Karena kan aku udah feeling kayak aku juga tidur di situ gitu kan. Masa kayak beberapa malam ganti gitu kan yang ngedengerin. Akhirnya aku tanya ke bosku, Bu, emang ibu denger ya gitu. Denger, tapi aku bawa sholat aja kata dia gitu. Oh. Dia termasuk orang penakut banget juga, cuman dia Bosnya kayak penakut tapi lebih cuek ya? bukan, dia lebih kayak ke aku percaya nih, aku nggak bakal takut ini Iya. gitu ya Jadi kan. lebih, ya Namanya udah, kita dia manusia tahu. kayak masih pengen berserah diri nggak sih sama Iya, yang betul. kayak gitu. Ya dia tahu, maksudnya emang makhluk itu ada, tapi dia nggak mau terlalu. Iya. Jadi Kayak- bosku lebih kayak ke ya sudah biarkan Ya udah, mereka biar- dengan asik dengan Iya, dunianya, betul. jadi kita dunia masing-masing lah. Jadi yang Betul. penting nggak mengganggu kan ini. Iya, iya. Gitu. Nah terus banyak digangguin atau Nah, untuk Gimana giliran nih? aku nih ya. Jadi udah setelah 2 minggu nih, udah mau pulang kita ceritanya. oh hari terakhir nih? Iya, Hari hari terakhir mau terakhir. balik nih Mau ke balik Jakarta nih. ya? Nah, Jadi di situ gimana? kita emang udah pesen tiket mau ke bandara, cuman kita pulangnya itu agak sorean ke bandara karena dari situ ya sekitar 30 menit, 35 Sorean menit. jam berapa nih? Maghrib, sore atau Enggak, itu jam sekitar berapa? jam-jam 3 menjelang masih asar sore, lah. asar ya. Oke, Jadi terus kita udah rapi-rapi, pameran juga udah selesai yang di Mall Pekanbaru itu. ya. Dan kita itu emang udah packing barang. Jadi aku tuh udah kayak besok mau pulang nih gitu kan ya, jam 3 sore. Di situ aku ngerasa kayak ya Allah, semoga aku nggak denger gitu ya. Emang malamnya tuh aku udah nggak nyaman gitu pas masuk ke ruko itu buat tidur. Di situ ya bener-bener aku ngedengerin semua. Aku kan nggak percaya apa yang diceritain si Ngedenger temanku. apa nih? Man. Semua apa yang diceritain sama temanku yang pertama kali nangis itu. Nah, jadi semua yang diceritain dia awalnya kan aku nggak percaya karena aku nggak ngalamin sendiri ya. Oke. Nah, terus bosku yang dia ceritain juga aku nggak percaya. Si Septi ceritain ke aku juga aku ngerasa kayak ya udahlah, kalau emang bener ya udah, kita bisa apa sih gitu kan. Kan memang makhluk gaib itu emang ada. Emang ada. Betul. Terus Dan itu aku benar-benar ngedenger. Aku kebangun, aku udah tidur nih. Biasa kan di sana kami tidur jam 11 ya. Jam 12 ya pokoknya udah mulai ngantuk lah ya. ini malam terakhir Mbak yang Malam mau pulang terakhir ya? kita udah Oke. packing di situ kan. Dan di situ posisi kayaknya jam 1 deh mas, Jam 1 pagi nih. jam 1 pagi, iya jam 1 pagi. Di situ aku udah ngerasa kayak suara apa nih gitu, Suaranya air, dari mana nih? suara kamar mandi. Oh, kamar mandi. Di lantai Kamar- kami ya. Oh, lantai 2 ini ya. Iya, Bukan di kamar- atas. Nggak, di atas itu khusus Gudang. untuk gudang aja. Oke. Nah, di lantai kami itu kok ada suara nyalain keran, padahal sore harinya itu tuh air di situ mati. Yang nyala cuma lantai bawah doang. Jadi kita cewek tuh mandi tuh gantian sama cowok di Yang lantai di bawah. bawah ya, lantai Karena bawah. di bawah lebih deres. Yang Ya, di atas di atas mampet-mampet lah gitu kan kerannya. Di situ aku ngerasa kayak, kok air udah nyala gitu kan. Terus udah Bunyi gitu apa dimainin? enggak, di situ emang nyala diputer deres gitu, langsung gitu. Oh. Aku kebangun dan di situ ngerasa kayak mungkin bosku kali Iya. gitu kan ya, dia mandi atau ke toilet gitu.
Terus di situ aku ngedengar lagi suara orang yang mainin gayung, bok 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 kayak gitu. Jam 1 pagi kan nggak mungkin Nggak mandi mungkin kan? Aku Iya. di situ sempat noleh ke kanan kiri Ada. karena aku kan tidak Temennya bisa ada? tengah kan, Iya. lengkap, dua di sini, dua di sebelah. Oh, jadi teman ada. Iya, Oke. 5. Nah, terus udah gitu setelah itu dia ngobok-ngobokin air, itu dia mainin kayak tutup botol sampah tau gak sih, kayak tek 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 tek. Oh, dimainin. Iya. Ya dia sengaja sih kayaknya sih, mungkin karena malam terakhir dia pingin karena mbaknya sini kan Serem tadi nggak banget. percaya ya, mungkin dia pingin. Ya, Ya, biar. iya sih, itu kayak pengalaman pertama aku dengar hal-hal yang aneh itu. Nah, abis itu Mbak langsung tidur atau tetap dengerin Nggak atau bisa datang? tidur lagi, udah Nggak bisa kayak tidur. gitu. Nggak bisa. Tapi Aku nggak udah coba datengin kepikiran. tuh kamar mandi? Nggak mau. Nggak berani ya? Berarti Karena kamar mandi itu tuh dia tuh deket ke tangga kan, tangga Oh, turun, tangga terus turun. deket ke depannya kamar mandi itu udah dapur. Oh, Dapur oke, itu oke. jendela yang langsung ngadep ke ruko. Ruko. Dan ruko itu benar-benar gelap banget. karena Itu nggak dihordengin sama kayak nggak ditutup koran atau apa gitu kan ya. Jadi kita nggak jadi mau. tembus ya ke Iya, dalam. bayangin kalau misalnya aku mau ngeliat, tiba-tiba ternyata nanti yang dilihat nggak ada, aku bisa pingsan pingsan kan. sih. Gila sih itu. Sementara aku orangnya benar-benar penakut banget. Oh, berarti hari terakhir Mbak Dan- benar-benar ngalamin ya berarti. Iya, dan di situ emang aku rasa kayak lama banget gitu. Dia di kamar mandi itu lama banget. Nggak mungkin menurutku temenku lah gitu ya. Dia bakal selama itu. Bayangin aku kebangun jam 1. Itu jam 3 aku masih kebangun itu. Pokoknya aku nggak bisa tidur sampai pagi tuh, sampai kerja di pameran sampai malam itu, sampai sore yang kita mau pulang itu ya. Iya. Itu aku bener-bener nggak bisa tidur. Aku udah kepikiran ke Dari situ. jam 1 pagi Mbak nyampe pagi tuh nggak bisa tidur nih. Gelisah ya. Gak bisa. Aku udah pengen cepet-cepet kayak, aduh cepet pagi siang. dong. Iya, siang, Cepet ya, siang, bagus. cepet pagi gitu kan. Dan itu lama banget ya, dari jam 1 itu berapa jam tuh? Apalagi 5 kita jam. ngerasain kayak gitu tuh makin lama gak sih durasinya? Iya pasti, karena dengan rasa ketakutan, cemas, kita nunggu pagi itu nggak datang-datang. Terus Mbaknya berarti sampai pagi ini nggak tidur nih? Gak tidur, aku di situ ngerasa Tapi kayak, nggak digangguin tuh, nyampe pagi tuh udah tapi kan aku Dengar. ngerasa keganggu sama dia yang di kamar mandi gitu bunyi ya. ya, telinga tuh tetap mendengar Bayangin ya. siapa sih yang betah di kamar mandi sampai 4 jaman gitu. Itu Iya berartinya sih. itu berartinya subuh pas aja. Wow, iya karena pasti kan dengan suara ajan kan Iya. hal-hal mistis kayak gitu pasti dia menghilang ya. Iya, Dengan itu berhentinya suara di ajan. situ, dan di situ aku dengar banget pokoknya dia yang main-mainin air lah, terus udah dia nyala-nyalain kerannya, terus pas udah nyala dia matiin, terus nyalain lagi, terus udah gitu dianya yang main-main tutup botol sampo gitu. Aku Horor sih, yang jam 1 yang pagi. lebih parahnya yang bikin aku benar-benar kaget banget di situ setengah mati tuh kayak dia main-mainin wajan juga. Oh, di kamar mandi ada bunyi kayak orang masak dong. Iya. Tapi aku- dapur sebenarnya horor juga sih. Padahal dapurnya itu depannya toilet ya, tapi Iya kan? Iya. Aku gimana mau berani ngelihat ke arah dapur Iya. sih, sementara aku aja kekepan di bawah selimut, tau gak sih mas? hantunya ini itu penasaran sama si Mbak nih. Iya Jadi Allah. dia Enggak, aku ngerasa kayak hantunya tuh emang iseng deh kayaknya Iya. itu. Dan yang lebih parahnya lagi, aku di situ pengen kencing, tau gak sih, pengen ke toilet, tapi Nahan. aku nggak berani, tau, aku sampai nahan sampai pagi gitu. tapi sampai kencing gak nih? Jujur, kencing gak nih? Kencing apanya? Ya, Di sampai kasur iya, maksudnya? iya, di Ya kasur. enggak di kasur. kirain nahan sampai kencing di kasur karena Enggak. nggak berani ke toilet nih. Emang Udah. niatnya mau kayak gitu juga sih Iya. sebenarnya. Cuman kan gak mungkin. Oke, terus aduh, itu pengalaman pertama dan terakhir apa ada pengalaman lagi nih? Itu pertama. Pokoknya itu, dan di situ ya. Hmm. Dan di situ pas udah sore kita udah mau check out dari si ruko itu gitu ya. Kan yang punya ruko tuh udah datang ke depan buat kita kasih kunci kan. Hmm. Jadi aku udah turun pertama tuh dari lantai atas ke bawah. Temanku yang aku bilang yang nangis yang hari pertama, Hmm. dia terakhir, masih packing soalnya di atas. Oh, terakhir turun nih. Terakhir turun. Terus. Pas dia turun di situ, dia tiba-tiba langsung lari, langsung teriak, tolong, kayak gitu. Minta tolong kenapa nih? Ya aku kan semua kan kita langsung pada nanya gitu ya, Hah? kenapa gitu kan ya. Terus dia bilang, sumpah kata dia, gue didadah dong, Anjir. kata dia gitu. Di dada apa nih? Didadah sama cewek katanya, Dari ruko yang sebelah atau dari kamar di mandi? tangga, Oh, di tangga. di tangga. Oh. Terus ceweknya itu katanya nyanyi gini, yang kayak gitu kata, dan dia contohin ke aku, dan aku bener-bener
kayak lagu Ling Serungi. Aku bener-bener kayak takut banget di situ. Aku langsung kayak udahlah, aku nggak mau nih, aku nggak mau lama-lama nih di dalam nih, aku nunggu di pada luar aja. kabur nih. Dan kebetulan di depan ruko itu kan ada kayak tempat makan gitu ya. Aku bawa barang-barang aku nunggu depan, aku nggak mau lagi ke ruko itu lagi gitu. Dan itu teman aku sampai teriak sebegitunya, dia berarti udah bener-bener ngeliat. Iya gitu, itu bener-bener serem banget gitu loh. Dia ngelihat, aku ngedenger aja udah mau setengah mati gitu ya, apalagi dia yang lihat sendiri gitu. Mungkin sih kalau teman-teman kalau kayak ketemu ke tempat kayak kosong, ruko-ruko tuh mungkin lebih kayak ke permisi atau apa ya pasti. Dan karena kan kayak gitu sih sebenarnya, kalau kita nggak ganggu biasanya nggak ganggu juga ya, atau mungkin dia kayak perkenalan sih, kayak bisa jadi iseng kayak gitu ya, karena mungkin karena di situ banyak orang-orang yang ketakutan. Karena kan kalau hal kayak gitu kan sebenarnya kalau kitanya takut itu biasanya malah di kayak datengin ya kayak tapi kalau kitanya berani ya udah, dia juga nggak ganggu, kita juga enggak gitu. Jadi buat teman-teman kalau ke tempat kayak kosong-kosong itu jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan terlalu paranoid lah, jangan pikirannya, karena kayak gitu pasti dia datang sendiri kayak gitu, dari ketakutan kita juga kayak gitu kan. Nah, ada lagi ceritanya? Udah? Itu aku udah bener-bener parno banget sih. Oke, teman-teman. Nah, ceritanya lumayan bikin menegangkan. Nah, buat teman-teman nih yang punya cerita menyeramkan, menyedihkan atau apa, boleh ikut ke konten Mr. Secret di Ini Ceritaku Mana Ceritamu. Nah, buat teman-teman nih yang berminat, boleh follow di IG kita Mr. Secret, atau jangan lupa nih subscribe Mr. Secret di bawah ini ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih buat penonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye. Terima kasih Mbak. Oke.